Rusia pasok satelit canggih ke Iran, ini kehebatannya. Surat kabar Amerika Serikat Washington Post melaporkan Rusia bersiap memasok satelit canggih ke Iran. Satelit tersebut dilaporkan dapat melacak target militer di seluruh Timur Tengah. Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat 11 Juni, Rusia akan mengirimkan satelit Canopus 5 yang dilengkapi kamera resolusi tinggi. Laporan itu terbit beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa. Sementara Iran dan Amerika Serikat sedang menggelar pembicaraan tidak langsung untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA. JCPOA bertujuan agar Iran menahan program nuklirnya dengan imbalan Amerika Serikat mencabut sanksi-sanksi ekonomi mereka. The Washington Post melaporkan satelit Rusia dapat memantau terus-menerus berbagai fasilitas di Timur Tengah, mulai dari kilang minyak di seluruh Teluk Persia, pangkalan militer Israel, hingga barak-barak Irak yang ditempati pasukan Amerika Serikat. Surat kabar Amerika Serikat tersebut mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Para sumber itu yakni pejabat, mantan pejabat Amerika Serikat, dan seorang pejabat pemerintah negara Timur Tengah yang menerima pengarahan mengenai penjualan tersebut. The Washington Post menambahkan meski Canopus 5 dipasarkan untuk kebutuhan sipil, tapi sejak 2018 pemimpin-pemimpin Garda Revolusi Iran melakukan perjalanan ke Rusia untuk membantu menegosiasikan kesepakatan pembelian satelit ini. Pada musim ini tahun ini, sejumlah pakar Rusia datang ke Iran untuk membantu melatih kru yang akan mengoperasikan satelit ini di fasilitas yang baru dibangun di dekat Karaj sebelah barat Teheran. The Washington Post menambahkan satelit tersebut menampilkan perangkat keras Rusia, termasuk sebuah kamera dengan resolusi 1,2 meter. Peningkatan signifikan dari kemampuan Iran saat ini, walaupun masih jauh di bawah kualitas yang dicapai satelit mata-mata Amerika Serikat, tambah The Washington Post. Pada April 2020 lalu, Garda Revolusi mengatakan mereka berhasil meluncurkan satelit militer pertama Iran ke orbit. Hal ini mendorong Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo mendesak Teheran bertanggung jawab karena ia yakin langkah itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Presiden Iran Hassan Rouhani memuji kuatnya hubungan dengan Rusia, bahkan dalam 8 tahun terakhir, kerjasama Iran dan Rusia semakin erat di berbagai bidang. Itu diungkap oleh Rouhani ketika meresmikan 4 proyek nasional berkaitan dengan energi pada Kamis 10 Juni. Dalam sambutannya, Rouhani mengapresiasi pemerintah Rusia atas kerjasama selama 8 tahun terakhir. Ia juga menyoroti kerjasama Teheran dan Moskow terkait isu Suriah, Azerbaijan, Kaukasus, dan Uni Ekonomi Eurasia. Rusia adalah tetangga yang sangat penting bagi Iran dan kerjasama kami bermanfaat bagi kedua negara, kawasan, dan dunia, ujar Rouhani secara virtual seperti dimuat IRNA. Menurutnya, hubungan antara Iran dan Rusia berlangsung baik sejak Revolusi Islam 1979. Dengan ikatan tersebut, perkembangan hubungan keduanya semakin erat. Dalam pernyataannya, Rouhani kembali mendesak Amerika Serikat untuk mencabut sanksi terhadap Iran. Ia mengatakan Iran telah membuktikan kepada dunia bahwa sanksi ekonomi dan pandemi COVID-19 tidak dapat mencegah negara itu untuk berkembang. Iran selalu menekankan perlunya interaksi konstruktif dengan dunia, kata Rouhani. Ketegangan Israel dan Iran terus-terusan tegang. Dikutip dari SputnikNews.com, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa Tel Aviv mungkin melancarkan aksi unilateral guna mencegah Teheran memiliki senjata nuklir. Iran membalas dengan mengatakan mereka tidak berupaya dan tidak akan pernah membangun senjata nuklir. Jet tempur F-35 milik Israel sampai ke Italia minggu lalu untuk terlibat dalam latihan udara 2 minggu gabungan dengan Italia, Amerika Serikat, dan Inggris. Seorang petugas senior Angkatan Udara Israel mengatakan latihan ini guna menyiapkan pilot Israel untuk menggunakan jet tempur melawan pasukan Iran. Iran masuk ke dalam prioritas fokus kami, ujarnya. Tambahan selain F-35, Israel juga mengirimkan F-16A atau B dan J-550. 6 pesawat F-35 dari Israel akan bergabung dengan hampir 30 jet tempur kelas ini dalam latihan tersebut. Sudah sejak lama hubungan Iran dan Israel memburuk. Hal ini dikarenakan program senjata nuklir Iran. Namun dulunya hubungan Israel dengan Iran ternyata pernah membaik. Bahkan Israel jor-joran memberi senjata untuk digunakan dalam salah satu perang Iran ini. Mengutip Wikipedia, sebelum revolusi Iran tahun 1979, Iran di bawah pimpinan Syekh Mohammad Reza Pahlavi adalah sekutu dan pembeli senjata-senjata Israel. Namun setelah revolusi, pemerintah baru dari Ayatollah Khomeini membekukan hubungan dengan Israel dan malah perang dengan Israel.
Sementara itu, hubungan Iran dan Irak juga memburuk setelah revolusi. Khomeini berkhotbah kepada penduduk Syiah yang berbatasan dengan Iran guna melanjutkan revolusi Islam, sedangkan Iran berusaha mengacaukan negara-negara tetangga guna menjadi hegemoni regional meskipun negara tetangga mencari perdamaian. Politik Ayatollah membuat hubungan dengan Presiden Irak Saddam Hussein, seorang Islam Sunni yang mengedepankan nasionalisme Arab sekuler, memburuk. Keduanya segera melihat kemungkinan perang akibat revolusi Iran, dan provinsi Khuzestan milik Iran diperebutkan karena memiliki ladang minyak besar dan merupakan kawasan mayoritas penduduk Arab. Perdana Menteri pertama yang ditunjuk untuk pemerintah revolusi adalah Mehdi Bazargan. Ia meminta tolong kepada Amerika Serikat untuk bantuan senjata militer guna mengamankan posisinya, tapi pemerintah Presiden Carter memutuskan tidak ingin terlibat dalam hubungan dalam negeri Iran. Pada musim gugur 1979, faksi moderat Perdana Menteri Bazargan mulai kehilangan upaya dalam negeri melawan faksi ekstremis yang semakin menguat di pemerintah revolusi. Pada 4 November 1979, oknum faksi ekstremis mengepung kedutaan Amerika Serikat di Iran dan menyekap beberapa pegawai kedutaan Amerika Serikat. Hal ini membuat pemerintah Amerika Serikat menerapkan embargo senjata ke Iran. Segera, karena tidak dapat mendapat bantuan militer dari pemerintahan Carter, Iran mencari bantuan militer lewat pemerintahan Israel dan menawar perjanjian senjata antara dua negara. Awal tahun 1980, penjualan peralatan militer pertama oleh Israel ke pemerintah Iran yang dipegang Ayatollah Khomeini terjadi. Saat itu Israel berikan sejumlah besar ban untuk jet tempur F-4 Banton. Penjualan itu menghasilkan keuntungan yang fantastis untuk partai Likud di Israel. Pejabat Iran Muhammad Reza Aminalzadeh, kepala batalion pertama pasukan udara yang mencari suaka politik di Inggris tahun 1985, menggambarkan dalam wawancara dengan Al-Dastur, majalah London, mengenai pengamatannya atas kontak pertama antara Israel dan pemerintahan Khomeini. Kepala misi Israel ke Iran saat itu adalah Kolonel Uri, pejabat militer tingkat tinggi. Ketika Kolonel Uri mencapai Teheran untuk mengantarnya dengan helikopter ke Garnison Lavizan. Setelah 5 hari di Teheran, ia bertemu sebagian besar pejabat tingkat tinggi dari Iran, walaupun diplomat Amerika Serikat masih ditahan di Teheran. 3 hari setelah misi kembali ke Tel Aviv, satu maskapai kargo terbang ke Larnaca dan membawa underdeal dari F-14 Tomcat, dan sejak itu hubungan berkembang. Selain senjata, obat, ayam, telur, dan bahan makanan juga diekspor ke Iran. Dari Jeff Institute for Strategic Study di Universitas Tel Aviv, total penjualan senjata Israel ke Iran mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat dari 1981 sampai 1983.